Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiralwi Hoeri, NIM 1810901050, kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Psikologi jurusan Psikologi Islam. Di sini saya akan membuat eh, video salah satu mata kuliah Seminar Psikologi Industri dan Organisasi yang dibimbing oleh Dr. Emma Yudiani, MSI Psikolog. Nah, di sini saya akan membawakan tentang peran positif organisasi behavior dalam meningkatkan kinerja untuk menghadapi era revolusi industri. Nah, jadi di era globalisasi menjadi peluang dan sekaligus ancaman bagi perusahaan bisnis di Indonesia. Peluang perusahaan di era globalisasi terbuka lebar seiring dengan revolusi industri. Revolusi industri memberikan kesempatan perusahaan bisnis untuk memperluas jaringan bisnis dengan akses tanpa batas di seluruh belahan negara, baik dalam memasarkan produk ataupun memperoleh bahan baku. Demikian juga halnya dengan tenaga kerja Indonesia. Mereka dapat bekerja di luar negeri tanpa dipersulit peraturan keimigrasian. Di sisi lain, globalisasi dan revolusi industri menjadi ancaman yang serius bagi perusahaan bisnis. Perusahaan asing bebas melakukan ekspansi bisnis tanpa hambatan yang berarti. Nah, selanjutnya, kita harus mengetahui dulu tentang pengertian positif organisasi behavior. Apa sih itu? Dikutip oleh Ludhan 2002 adalah kajian dan penerapan kekuatan sumber daya manusia yang berorientasi positif dan kapasitas psikologi yang bisa diukur, dikembangkan, dan secara efektif dikelola untuk perbaikan untuk peningkatan kinerja di tempat kerja. Sifat, ciri, dan proses positif menurut Kaswan di 2018. Nah, di sini juga ada kepribadian. Banyak teoritikus psikologi dan praktisi konselor karir percaya bahwa seseorang akan sangat puas dan sangat produktif dalam karirnya jika karir itu sesuai dengan kepribadiannya. Ada dua aspek. Utama pekerjaan yang menentukan kesesuaian, yaitu keadaan tugas. Kenapa? Karena pekerjaan, pengetahuan, dan keterampilan yang digunakan seseorang dalam pekerjaan merupakan kesesuaian antara hal-hal yang suka dilakukan seseorang dan subjek yang menarik. Misalnya, jika seseorang suka membantu orang lain, mempromosikan pembelajaran dan pengembangan pribadi, serta jika seseorang lebih suka berkomunikasi daripada bekerja dengan benda atau gagasan, karir dalam pekerjaan sosial mungkin pekerjaan yang disukai dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, orang yang bekerja sama dengan harus memiliki ciri-ciri kepribadian yang mirip sehingga merasa nyaman dan bisa menyelesaikan pekerjaannya bersama. Contohnya sebaliknya, bayangkan bagaimana perasaan seseorang yang sering mengikuti prosedur tertentu dan senang bekerja dengan data dan rincian jika dipaksa bekerja dengan sekelompok orang artis konseptual yang selalu ingin menunjukkan ekspresi diri dan gagasan yang unik. Ada juga thriving. Thriving salah satu keadaan positif dalam positif organisasi behavior dalam thriving atau perkembangan pesat. Thriving adalah yang bertumbuh, berkembang, dan bersemangat. Bukannya mengalami stagnasi atau merasa kehabisan energi. Nah, selanjutnya, keterampilan politik. Kita banyak kita dengarkan mengenai keterampilan politik ya. Nah, jadi di sebuah organisasi sudah lama dianggap sebagai area politik.
sehingga sulit dihindarkan dari perilaku politik kantor dan membutuhkan keterampilan politik agar organisasi tidak hanya surviving bertahan hidup, tetapi juga thriving. Beberapa kajian POB dalam organisasi yang ditulis oleh Kaswan. Psikologi positif, modal positif, positif organisasi, skorlasip, pekerjaan dan tempat kerja yang bermakna, kebahagiaan dalam bekerja, komunikasi positif, kepemimpinan positif, dan lain-lain. Di sini pun ada menurut Giardini dan Fresh. Nah, dalam penelitian mereka menemukan bahwa kondisi psikologis positif karyawan akan berdampak pada kepuasan pelanggan. Penelitian ini menguji bagaimana psikologis positif karyawan mengakibatkan efek yang positif terhadap sikap karyawan dalam melayani pelanggan. Pada salah satu perusahaan konsultan keuangan, psikologi positif dalam penelitian ini diukur dengan melihat kompetensi emosional karyawan. Karyawan dengan kondisi psikologis yang positif akan sangat berdampak pada kinerja dalam hal ini pelayan yang diberikan pada pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa secara potensial, psikologi positif karyawan dapat menghemat biaya perusahaan. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Selena Lopa, bahwa loyalitas konsumen merupakan efek dari fungsi layanan yang diberikan oleh personal karyawan. Adapun menurut Price Jones dalam Kaswan, dengan adanya kebahagiaan dalam bekerja, karyawan dapat memperoleh promosi lebih cepat, peningkatan penghasilan, peningkatan dukungan, peningkatan gagasan dan ide kreatif, penilaian kinerja yang lebih baik, pencapaian tujuan dan sasaran lebih tepat. Hubungan dan interaksi baik dengan kolega ataupun pimpinan, belajar lebih banyak, peluang kesuksesan lebih besar, peningkatan kualitas, kesehatan, dari kebahagiaan bekerja yang dijelaskan di atas poin manfaat paling besar. Manfaat paling besar adalah peningkatan kualitas kesehatan. Kenapa gitu? Karena kebahagiaan bekerja dapat meningkatkan kesehatan karyawan. Dengan adanya tingkat stres kerja dapat diminimalisir. Sehingga dampak positif ini juga memberikan dampak akhir terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Nah, tuntutan revolusi industri sejalan dengan tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi oleh karyawan dalam perusahaan, sehingga perusahaan harus berupaya untuk menciptakan lingkungan perusahaan yang positif. Salah satunya dengan penerapan PUB. Uraian di atas menjelaskan berbagai hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa pentingnya penerapan PUB dalam perusahaan terutama perusahaan bisnis karena menimbulkan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber. Sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan agar mampu memanfaatkan peluang globalisasi bisnis yang kompetitif. Selain itu, penerapan POB juga dapat mempercepat dan mendorong kemajuan perusahaan sejalan dengan revolusi industri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada teman-teman, pada rekan-rekan, pada mahasiswa dan mahasiswi. Itu cuma yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di bawah kolom komentar. Nanti bisa saya jawab lewat komentar ya.
Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.